Baiklah, kita lanjut. Istilah ketentuan farmakope selanjutnya adalah air. Nah, air sebagai bahan dalam produk resmi itu harus memenuhi persyaratan air sesuai dengan monografi, di mana pemberiannya itu cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Jadi airnya itu tidak berwarna dan tidak berbau, dan cairannya itu jernih. Air dalam prosedur farmakope, kecuali dinyatakan lain, harus digunakan air murni, di mana air murni ini memenuhi persyaratan air minum yang dimurnikan dengan cara destilasi, penukar ion, osmosis balik, atau proses lain yang sesuai. Jadi airnya ini harus murni sekali. Kalau PDAM itu sudah murni. Nah, kalau air yang biasanya digunakan di laboratorium itu lebih murni lagi karena adanya proses destilasi. Contohnya, di mana air ini disebut dengan aquades. Kemudian lanjut waktu kadaluarsa. Etiket sediaan resmi itu harus mencantumkan waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa harus dapat dibaca pada kondisi pemakaian biasa dan harus mudah dimengerti dan ditunjukkan secara jelas. Contoh, expirednya bulan 9 tahun 2016, 9/16. Nah, biasanya kan ada tuh ditulis 9/16, itu artinya pada bulan 9 yaitu September pada tahun 2016 expired. Pastikan kalian pernah melihat tulisan expired baik itu pada bungkusan obat ataupun pada makanan. Nah, biasanya tertulis di sana bulan dan tahunnya. Dan biasanya juga ada tulisan tanggalnya, tanggal berapa. Waktu kadaluarsa ini menunjukkan jangka waktu bahan tersebut diharapkan memenuhi persyaratan monografi dengan kondisi penyimpanan standar atau yang ditetapkan. Dan waktu kadaluarsa itu membatasi waktu zat dapat diracik dan dapat digunakan. Pastikan kalian, misalkan kalau ingin minum obat, lihat dulu waktu kadaluarsanya. Jangan sampai kalian meminum obat waktu kadaluarsanya sudah tiba atau sudah melampaui. Jadi, waktu kadaluarsa ini adalah jangka waktu yang sudah dijamin oleh pabrik bahwa obatnya tersebut masih stabil pada waktu tersebut. Misalkan melampaui waktu kadaluarsa, pihak pabrik tidak mengetahui lagi, tidak menjamin apakah obatnya itu masih berefek atau menimbulkan efek toksik atau menimbulkan efek lain. Sehingga supaya aman, waktu kadaluarsa itu harus diperhatikan. Biasanya juga kalau di apotik itu sering melakukan cek waktu kadaluarsanya. Takutnya nanti pada saat penyerahan obat kepada pasien malahan dikasihnya obat yang kadaluarsa. Jadi harus dicek betul waktu kadaluarsa ini. Pada proses penyaluran pun, misalkan nih kalian beli obat Panadol, pasti di sana pihak apotik melakukan proses penyerahan obat Panadol yang terdahulu dulu. Bukan maksudnya sudah kadaluarsa, bukan. Jadi yang duluan datang itu yang duluan diserahkan atau disingkat dengan FIFO, first in first out, atau misalkan dengan prinsip FIFO, first expired
first out. Jadi yang mana yang lebih mendekati expired itu yang didahulukan keluar, yang harus diberikan, supaya tidak di dalam sarana itu kita tidak menumpuk obat yang ingin expired, nanti bisa-bisa rugi. Jadi yang mana yang ingin expired, yang terlebih dahulu expired, bukan berarti expired itu didahulukan dalam proses penyalurannya. Jika waktu kadaluarsa hanya dinyatakan dalam bulan dan tahun, maka waktu kadaluarsa adalah hari terakhir bulan dinyatakan. Seperti ini, 9-16 tanggalnya berapa? Misalkan sudah bulan 9, berarti tanggalnya adalah tanggal terakhir bulan tersebut. Kemudian di sini istilah lain adalah persentase kadar. Persentase kadar dinyatakan dengan 3 cara berikut. Pertama, persen bobot per bobot. Supaya kalian tidak bingung membaca farmakope, biasanya itu ada istilah seperti ini: persen B per B, atau persen B per V, atau persen V per V. Istilah ini artinya persen bobot per bobot menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi B per B satuannya sama-sama dalam bentuk gram. Larutannya 100 gram. Kalau persen B per V itu persen bobot per volume, menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 mili larutan. Jadi B per V itu satuannya gram per mili. Jadi V ini adalah dalam bentuk volume, yaitu satuannya mililiter. Kemudian persen P per P, persen volume per volume menyatakan jumlah mili zat terlarut dalam 100 mili larutan. Jadi V per V itu adalah satuannya mili per mili. Pernyataan persen tanpa keterangan lain untuk sediaan campuran padat atau semi padat adalah persen bobot per bobot. Jadi yang padat-padat itu kan biasanya dalam bentuk gram ditimbangnya, jadi B per B. Sedangkan larutan atau suspensi padatan dalam cairan dan larutan gas itu menggunakan persen B per V. Jadi larutan suspensi itu terdiri dari zat padatan dan pembawanya adalah cairan. Kalau padatan itu bobot otomatis gram, sedangkan cairan itu volume, berarti per volume. Sedangkan persen per P itu adalah larutan cairan di dalam cairan. Jadi yang dicampur itu tidak ada padatannya. Jadi istilahnya adalah persen per P per P. Istilah lain adalah tangas air. Kecuali dinyatakan lain, tangas air adalah tangas air yang mendidih kuat dan secara stabil. Ini adalah contoh gambar tangas air. Di dalam lab kita sudah ada ini, alat ini, tangas air ini. Jadi kalian jangan bingung ya, nanti misalkan melihat benda ini apa namanya. Nah, ini disebutnya tangas air. Ini buat apa? Jadi di dalam ini bisa dicopot dan ini lubang-lubang bisa dibuka. Diisikan air. Jadi di sini diisi air penuh, jangan juga terlalu penuh. Diletakkan di atas kompor. Nanti pada saat airnya sudah mendidih, otomatis uap akan keluar, uap air. Nah, uap air itu
otomatis akan mengenai bagian bawah cawan porselin ini. Nah, yang putih ini namanya adalah cawan porselin. Biasanya ini digunakan untuk melelehkan suatu zat. Kalau dalam praktikum, kita menggunakan ini untuk membuat sediaan salep atau suppositoria. Contoh saja salep ya. Jadi sediaan basis salep itu dimasukkan ke dalam sini sampai dia mencair. Biasanya bentuknya padatan, jadi dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu ditunggu dia sampai meleleh. Setelah meleleh baru masukkan ke dalam mortir untuk dilakukan proses pencampuran. Nah, nama alat-alat farmasi dalam meracik nanti ada bab khusus untuk membahas itu supaya kalian tidak bingung nama-nama alatnya. Yang jelas ini namanya adalah tangas air, penangas air. Kemudian ada tangas uap. Yang dimaksud dengan tangas uap adalah dengan uap panas mengalir, dapat juga digunakan pemanas lain yang disertai pengaturan suhu hingga suhu setara dengan uap panas mengalir. Istilah lain adalah wadah tertutup baik. Sekarang Ibu lihat lagi resorsinol kemarin. Nah, resorsin di sini kan ada istilah nih, penyimpanannya itu dalam wadah tertutup baik. Nah, kita akan membahas tentang wadah. Apa sih maksudnya wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, dan lain-lain, supaya kalian tidak bingung memilih wadahnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, wadah tertutup baik. Jadi secara umumnya, wadah ini itu sebagai tempat penyimpanan bahan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan bahan. Jadi sebagai tempat penyimpanan. Kalau wadah langsung itu adalah wadah yang langsung berhubungan dengan bahan sepanjang waktu. Tutup adalah bagian juga dari wadah. Sebelum wadah ini diisi, wadah itu harus bersih. Prosedur pencegahan khusus dan pembersihan diperlukan untuk menjamin agar setiap wadah itu bersih dan benda asing tidak masuk ke dalam wadah untuk mencemari bahan. Otomatis harus bersih wadah yang digunakan, apalagi di pabrik-pabrik besar. Pastinya sudah melakukan prosedur dalam pembersihan wadah supaya dia menjadi steril atau wadahnya bersih dan bebas dari benda asing. Wadah dan tutup itu tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya, baik secara kimia maupun secara fisika, yang dapat mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, kemurnian, hingga tidak memenuhi persyaratan resmi. Jadi wadahnya ini harus bersifat netral, tidak boleh mempengaruhi zat yang ada di dalam wadah ini. Yang pertama di sini adalah wadah tertutup baik. Wadah tertutup baik ini harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar dan mencegah kehilangan waktu penanganan, pengangkutan, penyimpanan, distribusi. Nah, harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar. Otomatis pada saat di dalam wadah, jangan sampai bahan padat di luar itu bisa masuk ke dalam wadah ini. Itu maksudnya adalah wadah tertutup baik, jadi dia harus tertutup. Dan mencegah kehilangan waktu penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Jangan sampai nanti misalkan ingin pada proses pengiriman obat jenis seperti ini yang mempunyai wadah, dia bisa tumpah-tumpah isinya. Nah, itu tidak boleh.
Makanya wadahnya itu dikategorikan sebagai wadah tertutup baik. Jadi wadah tertutup baik itu tidak boleh ada masuknya zat padat dari luar dan tidak boleh juga mengalami kehilangan zat dalam sini keluar apabila pada saat proses penyimpanan atau distribusi. Contohnya adalah salep amphotericin B, wadah dan penyimpanan dalam tub atau dalam wadah tertutup baik. Nah, seperti ini adalah juga contoh wadahnya itu harus tertutup baik. Karena tidak akan ada masuk zat padat dari luar, begitupun pada saat pendistribusian pun juga tidak mengalami kehilangan. Kemudian wadah tertutup rapat itu harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan cair, bahan padat, atau dan mencegah kehilangan, merekat, mencair, atau menguap bahan pelapukan pencairan dan penguapan pada waktu pengurusan pengangkutan. Selama pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi harus dapat ditutup rapat kembali. Ini hampir sama dengan wadah tertutup baik, tetapi wadah tertutup rapat ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Karena di sini dikatakan harus melindungi isinya dari masuknya bahan padat. Sedangkan di sini hanya sebagai bahan padatnya aja. Sini bahan cair, bahan padat. Jadi kalau kalian merendam ini di air, jangan sampai airnya masuk ke dalam. Nah, begitu. Dan juga mencegah kehilangan pada saat penanganan ataupun penguapan. Nah, kan biasanya itu ada senyawa zat di dalam kemasan ini mudah menguap. Contohnya saja alkohol. Nah, alkohol itu kalau terbuka sedikit saja, dia langsung menguap. Otomatis isinya langsung sedikit karena dia mudah menguap. Makanya itu harus menggunakan wadah tertutup rapat supaya isinya itu tidak bisa keluar dan dapat ditutup rapat kembali. Jadi setelah dibuka itu dapat ditutup kembali. Nah, ini adalah contohnya ya sediaannya. Kemudian wadah tertutup kedap. Wadah tertutup kedap itu harus dapat mencegah tembusnya udara atau gas selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Nah, jadi ini mencegah tembus udara atau gas ke dalam wadah tersebut. Jadi harus kedap. Kemudian contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh tablet. Ini adalah wadah tertutup kedap. Contohnya, dia dimana dia tidak bisa masuk gas, cairan, mencegah tembusnya udara. Sebenarnya itu harus ibu lupa download gambarnya. Sebenarnya ada sebuah botol, dimana botolnya itu ada cairannya. Jadi dia harus menggunakan botol supaya udara nggak bisa masuk ke dalam botol tersebut, sehingga dia tidak mudah menguap. Contoh lain, wadah satuan tunggal digunakan untuk produk obat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai dosis tunggal yang harus digunakan secara segera setelah dibuka. Satuan tunggal itu adalah contohnya suppositoria. Ini adalah namanya suppo yang biasanya dimasukkan ke dalam anus. Nah, contohnya wadah satuan tunggal ini adalah sediaan ini. Jadi pada saat ini dibuka, ini harus segera digunakan. Kalau tidak digunakan nanti meleleh biasanya. Dan ini biasanya disimpan di suhu dingin atau di kulkas. Kemudian wadah dosis tunggal.
Wadah satuan tunggal yang digunakan hanya untuk parenteral. Nah, jadi ini untuk suntik-suntik. Kalau parenteral, kalau jenisnya seperti ini, ampul, ini disebutnya adalah wadah dosis tunggal, di mana penyimpanannya itu dalam wadah dosis injeksi amfetamin sulfat, wadah dan penyimpanannya dalam wadah dosis tunggal. Ini adalah contoh-contohnya tadi. Kemudian wadah satuan ganda itu wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut. Contohnya adalah ini, sirup. Jadi walaupun kalian mengambil berkali-kali, itu tidak akan mengubah kekuatannya. Sedangkan wadah dosis ganda itu wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan hanya untuk parenteral. Nah, ini bisa digunakan berkali-kali, tetapi khusus untuk parenteral atau injeksi. Wadah tidak tembus cahaya. Nah, wadah tidak tembus cahaya itu harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya dan dibuat dari wadah khusus yang dapat menahan cahaya, atau dari wadah bening dan tidak berwarna, atau wadah yang tembus cahaya dapat dibuat tidak tembus cahaya dengan cara memberi pembungkus yang buram. Contohnya adalah botol gelap ini, supaya cahayanya tidak bisa tembus gitu ya.